Before we begin, this is a glimpse of our friendship. A group of individuals with different perspectives, backgrounds, and ways of thinking. This is Patricia. This is Aurelin. This is Raita. This is Nawal. This is Beatrice. And this is Nayla. Although we share the same environment, we often interpret situations differently, especially when it comes to making decisions under uncertainty. Let's start from here. This is Aurel. She's a typical Gen Z investor. Her portfolio, it's blooming like a garden in spring. Guys, look, it's a trend to the moon, baby! Hijau semua guys, because she saw the price go up yesterday, and the day before, she is convinced it will go up forever. Gila sih, harganya naik terus dari kemarin. Kayaknya emang lagi pola gini deh. Pasti bakal cuan gede kalau gas terus. But wait, kok aku yakin banget ya ini bakal naik terus? Is it just my feeling or am I seeing a pattern that isn't there? In the world of finance, we call this representativeness heuristic. Aurel sees a pattern in a random sequence and starts to overreact. And then, there's Raita. She's not having it. While Aurel is busy dancing, Raita is doom scrolling. She's watching the news about the Iran war, and she's stressed out. She sees the bad news, but she's frozen. She's slow to update her strategy because she's still clinging to her old beliefs. This is conservatism. Raita is underreacting to the new information about the war because she thinks the market will just stay the same eventually. Overreaction versus underreaction. Yang satu terlalu yakin sama pola, yang satu terlalu lambat buat berubah. Nah, lihat deh, foto aku lagi fine banget. Kamu kenapa mukanya murung gitu deh? Rel, kamu lihat berita terakhiran? Oh, bingung banget nih harus jual atau kalau kayaknya ada yang salah deh sama cara ikut yang lagi pasar. Kamu aku juga kepikiran, kok reaksi kita beda banget ya? Tanya anak-anak dalam yuk. Tapi aku mau Kamu kenapa? Kok murung sih dari tadi? Oke, sekalian gak panik ya kayak kondisi sekarang. Tenang aja, kemarin tuh aku juga sempat takut. Tapi karena aku nonton video ini, Ray, aku udah gak takut lagi. Karena sebenarnya kuncinya tuh di kita, Ray. Video apa tuh? Sini, lihat. Tuh. Investor sentimen adalah emosi, perasaan, atau kepercayaan investor terhadap kondisi pasar yang akan mempengaruhi keputusan investasi mereka. Jadi keputusan investor itu nggak selalu rasional, tetapi juga bisa dipengaruhi dengan rasa optimis, takut, atau malah cuman ikut-ikutan tren aja. Contohnya, pada saat pasar lagi hype, banyak orang yang akhirnya beli saham tanpa analisis mendalam. Tapi dalam kondisi panik, investor juga ada yang buru-buru untuk jual sahamnya walaupun sebenarnya nilainya masih bagus. Jadi berbeda ya dengan rational investor yang mengambil keputusan sesuai dengan data, perisis, dan juga pertimbangan risiko yang mendalam. Karena investor yang dipengaruhi sentimen cenderung lebih emosional dan juga bisa overreact terhadap kondisi pasar. Sentimen investor itu juga bisa mempengaruhi harga aset, terutama karena adanya limits to arbitrage. Artinya, meskipun ada investor rasional yang tahu adanya harga tidak wajar, mereka tidak selalu bisa buat langsung memperbaiki harga tersebut. Jadi harga nggak bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah karena dipengaruhi sama sentimen pasar. Oh ya, konsep ini juga penting banget dalam behavioral finance.
karena menunjukkan bahwa pasar itu nggak selalu efisien dan manusia itu nggak selalu rasional. Makanya kita perlu banget buat paham apa itu investor sentiment, karena kita bisa lebih aware dan nggak mudah untuk terbawa emosi pasar. Nah, sebelum masuk materi, aku pengen kalian ngebayangin misalnya ada suatu perusahaan teknologi yang baru aja merilis laporan keuangan yang hasilnya bagus banget. Nah, hal ini akan ramai dibicarakan di media dan media sosial. Karena banyak orang yang membaca berita tersebut, maka investor langsung membeli saham perusahaan tersebut karena yakin harganya akan terus naik. Nah, dari sini muncul pertanyaan, kenapa investor bisa langsung bereaksi seperti itu? Menurut aku ini yang jadi alasan kenapa investor sentiment itu muncul, karena pada kenyataannya nggak semua keputusan investasi itu diambil secara rasional. Ada juga keputusan investasi yang justru dipengaruhi oleh faktor psikologis. Di sini, investor seringkali dipengaruhi oleh berbagai bias psikologis yang membuat cara mereka menilai suatu informasi dan mengambil keputusan menjadi kurang objektif. Faktor lain yang pengaruh yang cukup besar adalah berita dan media. Informasi yang tersebar di media sosial maupun di media berita bisa banget membentuk persepsi investor. Kalau berita yang muncul bersifat positif, biasanya investor akan lebih optimis untuk membeli saham yang ada. Begitupun sebaliknya. Terakhir ada yang namanya herd behavior atau perilaku ikut-ikutan. Jadi investor seringkali mengambil keputusan karena melihat investor lain melakukan hal yang sama. Misalnya ketika banyak orang membeli satu saham, maka investor akan ikut beli karena takut ketinggalan momentum. Jadi bisa dibilang investor sentiment itu muncul karena adanya kombinasi antara bias psikologis, pengaruh informasi, dan juga herd behavior. Nah, dalam investor sentiment ini dijelaskan bahwa pergerakan pasar saham tidak hanya dipengaruhi oleh data dan logika saja, tetapi juga oleh cara berpikir investor itu sendiri. Investor seperti saya, kamu, dan semua yang lagi nonton video ini seringkali salah dalam menginterpretasikan informasi. Kesalahan ini muncul karenanya ada dua bias utama dalam psikologi manusia. Bias yang pertama adalah conservatism bias, yaitu kecenderungan investor merespon terlalu lambat tentang informasi baru. Ketika ada kabar baik tentang suatu perusahaan, investor tidak langsung percaya dan cenderung menunggu konfirmasi lebih lanjut. Akibatnya, harga saham tidak langsung naik secara signifikan, melainkan bergerak secara perlahan atau underact. Sebaliknya, ada juga representativeness bias, di mana investor terlalu cepat dalam mengambil kesimpulan berdasarkan pola yang terbatas. Ketika harga saham terlihat terus naik secara beberapa waktu, investor langsung menganggap tren tersebut akan terus berlanjut. Padahal, asumsi tersebut belum tentu benar. Hal ini bisa menyebabkan harga saham bisa naik terlalu tinggi atau overreact. Kedua bias ini menunjukkan bahwa investor tidak selalu rasional. Terkadang mereka terlalu berhati-hati, namun lain waktu mereka terlalu percaya diri. Akibatnya, harga saham di pasar tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya. Maka dari itu, psikologi investor memiliki peran besar dalam menciptakan ketidakefisienan pasar. Dengan kata lain, untuk memahami pergerakan pasar saham, kita tidak hanya melihat dari data dan angka, melainkan kita juga harus mengetahui bagaimana manusia berpikir dan mengambil keputusan. Oke, tadi udah dijelasin ya betapa ajaibnya cara berpikir manusia saat berinvestasi. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya siapa ya aktor utama di balik drama sentimen ini dan dampak mereka ke pasar gimana ya? Kalau kita bicara soal who atau pelakunya, menurut Berbris, Claver, dan Fisney, pelakunya adalah kita semua, terutama para investor individu. Kita ini sering disebut sebagai noise trader. Sesuai namanya, noise artinya berisik. Kita ini tipe investor yang sering terganggu dengan kebisingan emosional atau berita yang lagi viral bukan data asli perusahaannya. Jadi, who atau siapanya di sini adalah setiap orang yang keputusannya masih dipengaruhi rasa emosional tadi. Nah, kalau orang-orang ini udah kumpul di pasar investasi, dampaknya nggak main-main. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada dua dampak besar. Ingat kan tadi ada conservatism bias, karena investor nggak langsung percaya sama berita bagus, harga saham nggak langsung naik ke atas. Harganya naik sih, tapi pelan banget kayak malu-malu. Padahal logikanya kalau misalnya ada berita bagus, harga harusnya melesat. Nah ini yang buat harga nggak akurat. Nah sebaliknya, kalau investor udah kena representativeness bias, mereka jadi halu karena ngelihat harganya naik terus dan mereka pikir bakal naik selamanya. Semua orang ikutan beli dan harga pun bakal meroket sampai nggak masuk akal. Dampaknya pasar jadi inefisien, yang mana harga yang kita lihat itu seringkali bukan harga aslinya, tetapi harga yang lagi baper karena sentimen ini. Banget nih buat kita tuh sadar akan hal ini supaya nggak ikut terjebak dalam drama pasar.
Nah, dari sini kita bisa lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya fenomena sentimen investor ini tuh paling sering muncul di mana? Dan di kondisi seperti apa sih kita harus lebih waspada? Nah, biar lebih kebayang, kita lihat nih dari dua sisi. Yang pertama, di mana investor sentimen digunakan, dan yang kedua, kapan investor sentimen diperlukan. Untuk yang pertama, investor sentimen digunakan di berbagai pasar keuangan seperti saham, kripto, obligasi, hingga properti. Di pasar-pasar ini, sentimen mencerminkan apakah mayoritas investor sedang optimis atau pesimis. Informasi ini kemudian digunakan oleh investor, analis, dan trader sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah harus membeli, menjual, atau menahan aset. Bahkan, perusahaan atau pemerintah juga memperhatikan sentimen ini untuk menilai tingkat kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi atau kebijakan mereka. Dan yang kedua, investor sentimen paling diperlukan saat berada dalam kondisi tidak pasti atau mengalami perubahan cepat. Misalnya saat ada berita besar seperti krisis, pandemi seperti COVID-19, atau konflik global seperti perang antara Amerika dan Iran. Serta ketika rilis laporan keuangan, pengumuman kebijakan, atau ketika harga aset bergerak dengan sangat fluktuatif. Di situasi seperti ini, data saja sering belum cukup, sehingga sentimen itu membantu kita untuk memahami arah psikologi pasar. Apakah didominasi oleh rasa takut atau optimisme? Contohnya saat harga kripto sedang naik tajam, banyak investor ikut membeli karena FOMO atau fear of missing out. Sentimen positif ini membuat harga terdorong naik lebih tinggi. Namun ketika muncul kabar negatif, sentimen bisa langsung berubah dan menyebabkan harga turun dengan cepat. Jadi dengan memahami di mana investor sentimen digunakan dan kapan diperlukan bisa membantu kita lebih peka terhadap kondisi pasar dan tidak mudah terbawa emosi dalam mengambil keputusan. Nah, tadi tuh teman saya udah ngejelasin kalau misalnya sentimen itu bisa muncul kapan saja, bisa lagi saat berita besar atau pada saat pasar lagi gonjang-ganjing. Nah, sekarang pasti muncul pertanyaan, bagaimana sih contoh aslinya? Terus apa gunanya kita tahu hal seperti ini? Nah, gampangnya begini, kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Bayangkan ada berita kalau misalnya pemerintah baru saja menaikkan harga BBM. Pertama, ada yang namanya underreaction atau reaksi lambat. Waktu berita baru keluar, harga-harga di pasar belum langsung naik karena masyarakat masih wait and see atau ragu. Nah, ibaratnya kita dikasih tahu nih ada pengumuman penting, tapi kita tuh masih santai aja karena kita belum sadar sama dampaknya. Nah, ini disebut dengan konservatisme atau kita telat berubah pikiran. Kedua, overreaction atau reaksi lebay. Setelah seminggu BBM naik, semua orang jadi panik. Semua orang mulai ngantri untuk membeli semuanya karena takut harganya makin gila. Padahal stoknya tuh masih aman. Karena adanya sentimen atau perasaan takut bareng-bareng, harga barang tuh jadi naik gak masuk akal. Atau kalian ingat waktu awal saat pandemi COVID, itu juga bisa jadi contoh yang lebih familiar. Orang-orang jadi bereaksi berlebihan atau overreaction karena harga masker yang naik terus, dan juga saham itu tuh juga pada turun karena semuanya pada takut. Nah, itulah contoh nyata sentimen mengalahkan logika. Nah, sekarang teman-teman mungkin bertanya, kenapa sih kita harus tahu soal sentimen investor ini? Apa hubungannya kita dengan naik turunnya harga saham? Jawabannya, karena setiap keputusan di negara ini pasti punya perasaan di baliknya. Kita harus paham hal ini karena 3 alasan. 1, biar kita nggak gampang panik. Dunia itu punya banyak banget berita. Ada berita yang bagus, kita jadi seneng. Ada berita krisis, kita jadi takut. Padahal kalau misalnya kita tahu pasar itu sering mengalami overreaction atau reaksi yang berlebihan, kita jadi gampang untuk enggak ikut-ikutan panik dengan isu yang belum tentu benar. Dengan pikiran yang tenang, kita tidak akan membuat keputusan yang merugikan diri kita sendiri atau bahkan keluarga. Yang kedua, supaya kita paham cara negara bekerja. Di jurusan ilmu administrasi negara, saya belajar kalau pemerintah tidak hanya membuat aturan, tapi bagaimana mengelola kepercayaan masyarakat. Nah, di sini pemerintah harus tahu kalau misalnya masyarakatnya itu lagi cemas atau lagi optimis. Kalau pemerintah tidak paham dengan sentimen atau perasaan masyarakatnya, kebijakan yang dibuat pemerintah tidak akan tepat sasaran. Yang ketiga, membangun ekonomi yang lebih sehat. Kita harus sadar kalau misalnya stabilitas ekonomi itu tanggung jawab kita semua. Kalau masyarakat bisa lebih rasional dan tidak termakan oleh isu-isu yang salah, maka ekonomi jadi lebih stabil. Kesimpulannya, memahami investor sentimen itu tidak hanya untuk orang-orang yang ada di bursa saham saja. Ini penting untuk kita semua karena untuk menjadi masyarakat yang lebih kritis, tidak termakan oleh isu-isu yang belum tentu benar, dan juga ikut mendukung kebijakan negara yang lebih efektif dan juga efisien. Oh, itu namanya model of investor sentiment ya? Kalau gitu kenapa aku panik ya? Betulnya kalian lagi ngomongin apa guys?